Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kepadanya kita kelak akan kembali. Subhanallah, tatkala kita tidur semalam untuk pagi hari, ada banyak acara dan banyak cita-cita yang hendak kita bangun. Tapi kita tidak pernah tahu apakah kita akan bangkit dari tidur kita. Sebagian orang tidak mensyukuri bahwa nikmat bangun dari tidur adalah nikmat yang agung. Apalagi tatkala nikmat itu dibarengin dengan nikmat zikrullah azza wa jal. Bangun ingat sama Allah. Kebanyakan orang ketika bangun, apa yang dia ingat? Handphonenya. Kita lupa baca doa bangun tidur. Tidak sedikit manusia yang tidak bisa bangun tidur. Kenapa? Semua dimulai dari sebelum tidur. Sebagian orang jamaah ketika tidur juga nggak baca doa. Ada yang ketika mau tidur ingat hutang yang belum dia bayar. Ingat kontrakan yang seharusnya dia bayar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur ingat apa jemaah? Ingat apa jemaah? Ingat hari kiamat. Makanya kalau antum baca doa sebelum tidur, ada banyak doa sebelum tidur. Di antaranya beliau mengatakan, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Kita biasa baca doa bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Di antara doa lainnya, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan hamba dari azabmu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam. Antum, siapa nama antum? Iya, Sugiono. Mas Sugiono punya rencana salawat hari ini berapa banyak? Masya Allah, 1000 kali ya. Dapat apa salawat 1000 kali? Tenang mas. Utang lunas? Enggak, belum lunas utangnya. Insya Allah lunas. Iya jemaah. Nah, ahibati fillah, orang yang mendawamkan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat ini tanda cinta. Tapi bukan hanya itu tanda cinta. Itu salah satu tanda cinta. Orang yang berbanyak salawat tukfahammak, kata Nabi alaihissalam. Kalau dikatakan tadi tenang, nah, akan dihilangkan segala kegalauan dari hidup kita. Kita yang hidup merasa tidak tenang, ribut selalu, di keluarga tidak ada kedamaian dan ketentraman, perbanyak sholawat. Bukan hanya suami yang memperbanyak sholawat, istri juga memperbanyak sholawat. Yang kedua, wa yaghfirullah laka dzambak, dosa-dosanya
diampuni. Kita ini semua bersyahadat ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Konsekuensi kita mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini kita mau bicara tentang istana. Kita harus percaya apapun informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau masuk akal, tidak masuk akal, percaya. Percaya nggak kalau ada lalat masuk ke gelas ini, kemudian ana celupin itu lalat, dan kemudian ana buang. Setelah ana buang, ana minum. Bismillah. Alhamdulillah. Air bekas lalat itu bersih, steril, tidak ada kuman. Percaya nggak tuh? Percaya tidak percaya? Kalau ustadz yang ngomong nggak percaya, iya, untung nggak boleh percaya kalau ada yang ngomong. Kalau yang ngomong dokter percaya nggak? Lihat dokternya dulu. Kalau amanah baru percaya. Kalau yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat yang jatuh ke wadah makanan atau minuman kalian, falyaqmis, hendaklah dicelupin. Celupin. Setelah dicelupin, angkat, buang, minum. Fa inna fi ihda janahi hada wa fil ukhra shifa. Di satu sayap lalat itu ada racunnya, ada bakteri itu. Dan di satunya lagi ada penawarnya. Ketika muncul dokter-dokter tahun 1900-an di Mesir, banyak yang meragukan hadis ini. Kata mereka, mungkin hadis ini nggak sahih. Mana mungkin, kata dia, lalat yang kotor penuh kuman dan bakteri masuk ke gelas kita celupin lalu kita minum. Nggak, kata dia. Ditolak itu hadisnya. Padahal hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Tapi yang namanya ilmu kedokteran itu berkembang. Setelah bertahun-tahun mereka mengadakan penelitian, ternyata benar. Ketika ada bukti pembenaran dari hasil penelitian manusia, baru mereka percaya. Mereka percaya sama hadis atau percaya dengan penelitian? Penelitian. Sedangkan mukmin tidak seperti itu. Ketika hadis Nabi alaihi salatu wasallam sahih dan benar, dia akan mengatakan aku percaya, walaupun semua orang tidak percaya. Pernah Rasul SAW lagi ngobrol sama para sahabatnya, beliau bercerita beberapa cerita yang aneh. Beliau menceritakan tentang seorang penggembala kambing yang tahu-tahu datang serigala menerkam satu ekor kambing, dibawa lari itu kambing. Penggembala itu lari, ditarik itu kambing dari serigala tersebut. Kemudian kambing itu noleh. Di mana engkau? Pada suatu hari tidak ada penggembala kambing itu kecuali aku. Sebagian yang hadir heran. Dhi'bun yatakallam. Ya Rasulullah, serigala bisa berbicara. Nabi mengatakan na'am. Dan Abu Bakar percaya
dengan hadis ini, dan Umar yakin dengan hadis ini, padahal Abu Bakar dan Umar nggak hadir di majelis itu. Kenapa? Karena itu konsekuensi iman. Catatannya hadisnya sahih dan benar, maka kita harus percaya. Maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus taat dengan perintahnya. Tidak usah banyak tanya. Kita nih kakean takon. Di perintah ini loh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sholat di masjid itu 27, di rumah 1. Maka antum sholat ke masjid. Ana mau tanya dulu, perintah Nabi sholat ke masjid ini wajib apa sunnah? Gak usah tanya wajib atau sunnah, lakonon. Kita itu jamaah sahih. Ketika kita bicara wajib atau sunnah, kita akan terjebak dalam perselisihan para ulama. Oh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Akhirnya azan dan masjid. Karena debat dialog tentang hukum masjid. Rasul SAW nyuruh ke masjid. Bahkan adanya azan, umat Islam ketika hijrah ke kota Madinah itu belum ada masjid dan belum ada azan. Selesai Masjid Nabawi, belum ada azan. Padahal Jibril udah ngasih tahu tentang waktu sholat itu, sehingga para sahabat itu kadang-kala datang ke masjid belum waktu sholat. Dia lihat, oh kayaknya udah masuk ya, berangkat ke masjid. Ternyata masih lama nunggunya. Lama mereka nunggu. Sebagian datang ke masjid wis buyar. Aduh, kata dia. Akhirnya terjadi dialog di antara Nabi dengan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan agar orang itu tahu waktu sholat dan datang ke masjid? Karena beliau ingin sholatnya berjamaah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang satu mengatakan, gimana kalau pakai sangkakala yang dari tulang itu jamaah, pengumuman kalau masuk waktu sholat. Oh jangan, kata Nabi SAW, itu tanda ibadahnya orang Yahudi. Gimana kalau pakai lonceng, jadi pakai menara besar kemudian dipukul lonceng, orang tahu oh masuk waktu sholat. Kata Nabi SAW, itu orang-orang Nasara. Berkaitan dengan lonceng jamaah, tolong yang masjidnya ada loncengnya dikeluarkan lonceng itu. Sebagian masjid anak sholat Allahu Akbar, dan ya Allah, dari mana ada di tempat ibadah umat Islam? Kata salah satu ustadz mengatakan, itu hadiah dari penjajah kepada masjid-masjid jami dulu jamaah. Masjid-masjid tengah kota itu selalu ada jam itu. Siapa yang ngasih hadiah? Belanda. Biasanya tempat itu ada di gereja, atau lonceng itu ada di gereja, dipindah ke masjid. Kita hanya perlu apa? Jamnya. Nggak perlu sama loncengnya. Matikan loncengnya. Yang penting kita tahu jamnya. Ada yang mengatakan pakai api, bakar api. Oh itu orang Majusi. Sampai akhirnya azan. Maka kalau dipanggil azan, datang ke masjid. Hayya 'alas shalah, berangkat ke masjid. Itu konsekuensi seorang muslim. Sebagaimana antum kalau kerja di sebuah perusahaan, konsekuensinya kalau dipanggil datang. Panggil bos datang. Masuk jam 7 antum masuk. Pulang jam 4 konsekuen. Kalau enggak antum dipecat. Bos mengatakan, Iwan, sini. Tolong tuh teras disapu. Terus dipel. Kira-kira kalau Iwan ini cleaning service mengatakan, maaf bos, perintah bos ini sunnah atau wajib?
Apa yang terjadi sama bos itu coba? Ini Iwan kayaknya ya, kamu nanti sore pulang sudah nggak usah kerja di sini. Laksanakan perintah. Yang ketiga, jauhi larangan. Nabi melarang, tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhum mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian dengan sebuah perintah, kerjakan sesuai kemampuan kalian, sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau perintah Nabi, kerjakan sesuai kemampuan. Kenapa? Karena melaksanakan perintah ini perlu energi, perlu waktu, perlu kemampuan. Dikatakan berangkat ke masjid, tidak bisa ya Allah, kakinya anak lumpuh, sakit. Suruh puasa, nggak bisa. Kenapa? Ya sudah tua memang. Maka kalau perintah Nabi, kerjakan sesuai kemampuan. Kalau larangan, tinggalkan. Mutlak kalau larangan itu. Jangan kalau aku larang, tinggalkan sesuai kemampuan kalian. Nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena larangan itu meninggalkannya nggak perlu energi, hanya perlu niat. Jangan melihat perempuan. Apa perlu kekuatan untuk coba? Ada perempuan lewat, ya Allah, melihat apa enggak? Melihat, enggak perlu, sudah tundukkan, selesai. Dilarang minum khamar. Orang kalau disuruh minum khamar perlu energi. Dia perlu menuangkan dari botol, kemudian dia perlu mengambil gelas, kemudian meminumnya, perlu energi. Tapi kalau dikatakan jangan minum khamar, apa energi yang dikeluarkan? Nggak ada. Maka kalau ada larangan, tinggalkan. Itu konsekuensi seorang muslim. Yang keempat, jangan beribadah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Contohnya sholat subuh. Saya Ustaz, sholat subuh itu supaya lebih khusyuk Ustaz, jam 2:30 Ustaz. Boleh nggak jemaah? Sholat dapat pahala nggak dia kalau sholat subuh 2:30? Ikhlas, ikhlas dia jemaah. Nggak dapat pahala. Karena tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya sholat subuh setelah fajar terbit. Maka laksanakan itu. Jumlahnya juga, jangan sampai antum sholat subuh 6 rakaat. Mungkin imam masjid, apa nama masjidnya? Al-Hikmah, melihat, Ustaz, jamaahnya ini banyak dosanya. Lihat Ustaz, anak bikin lebih banyak sholatnya. Nggak boleh. Perpanjang bacaannya boleh, memang itu sunnahnya seperti itu. Tapi nambah rokaatnya harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Amma ba'd, ahibati fillah, semua ingin punya rumah, tapi ada yang mati belum punya rumah. Semua ingin memiliki tempat hunian, apalagi kalau besar dan luas tempatnya, strategis. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang termasuk faktor kebahagiaan seorang hamba. 4 perkara. Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Nah, fadhal. Ini tidak ada hadiahnya, kayaknya nggak dikasih hadiah sama panitia. Nah, rumah yang luas. Yang kedua, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, istri yang soleha, masya Allah. Yang pertama, rumah yang luas. Ana nggak tahu sekarang bentuk rumah yang dibangun oleh manusia. Kemarin anak ke sebuah perumahan, rumahnya cilik-cilik, tingkat minimalis. Antum nggak bahagia di situ. Karena tanda kebahagiaan, rumah yang luas, walaupun tidak mewah.
Paling enggak rumah itu berapa kamarnya jemaah? Dia tergantung Ustaz. Kalau mau bikin anak 12 ya lebih luas. Benar jemaah. Rumah yang luas tuh subhanallah. Antum kalau datang mertua ada kamarnya, datang kerabat ada kamarnya. Ada rumah yang model apartemen, satu kamar. Kalau mertua datang antum tidur di mana jemaah? Ya Allah, mau kemana? Ada sebuah kesempitan di dada kita. Ini kebahagiaan dunia. Yang kedua, kendaraan yang nyaman. Ya, sekarang kalau beli mobil atau motor, belilah yang tidak pakai utang. Itu nyaman. Antum kalau mobilnya bagus, Masya Allah. Ana baca di sebuah berita bahwasanya kebanyakan yang beli mobil Mercy 70% itu utang. Makanya kalau antum lihat mau ada orang pakai mobil Mercy, oh kayaknya utang. Dia masuk yang 70 atau 30. Betul. Itu yang mengadakan, yang melaporkan itu dealernya Mercy. Jarang yang beli kontan. Antum punya mobil nggak utang, ketika parkir tidak takut tergores, karena sebagian orang Masya Allah itu pulang dari sholat Jumat lihat mobilnya tergores, bukan mobilnya yang tergores, hatinya yang tergores. Ya Allah, sopo gitu ya Allah, berarti nggak enak antum punya mobil. Tapi ketika antum punya mobil tergores, alhamdulillah, menghapuskan dosa ya Allah. Seneng antum jamaah. Mobil yang nyaman, yang nggak perlu didorong kalau hidupin. Yang ketiga, tetangga yang baik. Dan yang keempat, istri yang soleha. Antum punya mobil bagus, jumlahnya 7, rumahnya luas 1000 meter, tetangganya baik-baik, tapi jomblo. Kira-kira antum gembira enggak ya? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Berbicara rumah, di perumahan ini berapa harga rumah? Iya. Berapa harganya? Per meternya? Per meternya 7 juta. Allahu Akbar. Kalau 1000 meter 7 miliar. Siapa yang mau punya rumah di sini? Antum kalau ada rumah harganya 7 miliar, tapi penjualnya ngomong, Mas, rumah ini ya paling 60-70 tahun ambruk, Mas, ditelan bumi. Lu nggak mau saya masuk tadi. Cari tanah lain. Dikasih ini ada rumah, nggak mahal, harganya 2M, tapi sama 50 tahun ambruk. Berangkat ke seluruh rumah yang ada di muka bumi ini, maka umur rumah itu nggak panjang. Kalau bukan rumahnya yang ambruk, yang punya rumahnya yang ambruk. Tapi kita lupa dengan hal itu. Ada sebuah rumah yang Masya Allah, yang nggak sampai 7 miliar, yang nggak sampai 2 miliar, dan rumah itu kekal abadi selama-lamanya di sana. Bicara kendaraannya, kalau antum suka dengan kuda, ada seorang sahabat yang suka dengan kuda. Ya, dulu kendaraan yang paling mewah adalah kuda jemaah. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afil jannati faras, apakah di surga ada kuda? Ada kuda nggak jemaah? Kata Nabi SAW, ida udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari permata merah.
lahu janahan, kuda itu punya 2 sayap, yatiru bika haitsu tasya, engkau akan terbang kemanapun engkau sukai. Orang terkaya di dunia, pernah lihat orang terkaya di dunia naik pesawat dari depan rumahnya, masuk ke mana, keluar dari teras rumahnya langsung naik pesawat? Nggak ada, karena pesawat itu perlu bandara. Di surga antum bisa terbang dengan kuda itu. Subhanallah. Baik, bicara surga, antum akan melihat sungai-sungai yang mengalir yang di bawahnya. Rumah di bawahnya sungai. Antum tinggal di sana. Kalau kita melihat orang kaya di dunia, tinggalnya di mana orang kaya di dunia? Di kota besar tapi punya villa. Villanya itu berapa hari sekali ditempati, coba. Antum lihat villa-villa yang besar itu, tidak ada yang nempatin. Yang nempatin itu pembantu. Lebih enak mana, coba? Jadi pemilik villa atau penempat villa? Antum lebih senang mana sekarang? Memiliki villa tapi belum tentu sebulan sekali nempatin, atau antum nempatin villa tapi antum nggak memiliki? Lebih enak mana, coba? Nggak ada memiliki nempatin. Antum melihat villa-villa di puncak itu pemiliknya ada di mana sih? Ada di kota, karena anaknya harus sekolah, dia harus bekerja. Kalau dia tinggal di villa sendirian, dia nunggu mati. Karena anaknya sekolah di mana? Iya, cuma antum lihat. Yang tinggal di villa siapa? Pembantu sama tukang kebun. Masya Allah. Dia hari itu sambil bikin kopi sama istrinya. Enak, Bu, ya. Ndak melok bayar pajak, ndak melok Allah, kata dia. Wallahi saya. Hari itu dia mau tidur kamar mana kita? Terserah sudah. Nanti tidur sini, tidur. Allahu Akbar. Makanya antum ya kalau bisa memiliki villa yang ditempati selalu, tapi di dunia nggak bisa. Karena di dunia ini tempat beramal, bukan tempat bersenang-senang, bukan tempat untuk bermain-main. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang negeri-negeri yang telah sirna dan hancur. Tadi kita katakan bahwasanya ada orang punya rumah tapi rumahnya akan hancur. Allah suruh kita melihat. Di surat Thaha ayat 128 Allah mengatakan, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Apa belum dikasih tahu mereka tuh berapa banyak generasi-generasi yang dihancurkan, yang hilang dari muka bumi ini, rumahnya hancur, penghuninya binasa. Sesungguhnya di sana itu ada tanda-tanda buat orang yang punya akal, jamaah. Siapa yang pernah ke Mesir? Kayaknya yang punya travel pernah ke Mesir. Datang ke Mesir, melihat piramid. Oh ya Allah, dahsyat sekali bangunan ini. Tanya, sing bangun piramid endi? Tidak ada, sudah mati. Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Hilang, jamaah. Mereka tinggal cerita. Kita tuh ketika melihat yang seperti itu, hendaklah yakin bahwa rumah kita akan kita tinggal juga. Yang berangkat ke Palu, karena ketika berangkat ke Palu, jamaah, ada satu lokasi mungkin luasnya hampir 50 hektar, padat penduduk, hilang dari muka bumi, jamaah, ambles, jamaah.
Ketika antum melihat seperti itu, kita berpikir kayaknya ana nggak mau bangun rumah di sini, Ustaz. Ya, setelah antum tahu, padahal Allah udah kasih tahu sama kita, bahwasanya bumi ini akan hancur dan tujuan kita diciptakan hanya satu, itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini adalah perhiasan belaka, untuk kami uji siapa yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini itu debu yang berterbangan, jemaah. Antum melihat dari sepanjang antum masuk perumahan itu akan jadi debu semuanya, jemaah. Ketika kita tahu itu, kita harus sadar, ya Allah, ana mau bangun rumah di tempat yang tidak ada matahari, di tempat yang tidak ada musim dingin, yang cuacanya selalu stabil. Subhanallah. Di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah berjanji akan kasih rumah. Buat siapa? Ya buat yang memenuhi syarat. Kalau ada sayembara, dikatakan siapa yang bisa melakukan ini dan itu akan dapat rumah seharga 100 miliar. Kira-kira berapa orang yang ikut sayembara itu, jemaah? Antum lihat di kampung-kampung lomba jalan santai, hadiahnya sepeda, satu kampung ikut, jemaah. Gimana kalau hadiahnya rumah harga 100 miliar plus istri 4? Kira-kira antum ikut, jemaah? Ya ikut loh, Ustaz. Mungkin langsung pesan sama istrinya, Dik, minta maaf, kayaknya kita sampai di sini saja, Dik. Allah berjanji. Di surat Taubah ayat 72, Allah mengatakan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji kepada laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah berjanji surga. Seperti apa surga itu? Surga itu seluas langit dan bumi ini, jemaah. Tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir dari bawah. Surabaya ini ada sungainya enggak, jemaah? Sungai apa? Ada Kalimas, ada Berantas, ada Kali Ireng. Antum pernah lihat? Bukan kali, got. Ana mau tanya, yang berada di antara rumah-rumah itu kali apa got? Got, jemaah. Antum lihat, ya Allah, anak kadang kala ada sebuah masjid di Jakarta sana, kalau masuk masjid mesti lewat got. Dan itu ada di sepanjang kota. Sedangkan di surga sungai. Tajri min tahtihal anhar. Sungai apa? Di musim kering ini kita lihat sungai-sungai yang ada kering, tumpukan sampah di mana-mana. Di surga sungainya dari khamr, minuman keras, tapi tidak memabukkan. Allahu Akbar. Orang di dunia ini kalau mau mabuk sembunyi-sembunyi, bayar. Kalau di surga ada khamr yang tidak memabukkan, antum tinggal
nyipu jemaah, bukan pakai gelas gini ya. Tapi antum pun tidak diperkenankan untuk ngambil sendiri. Antum ingin langsung datang yang menyuguhkan kepada antum. Allahu Akbar. Yang kedua, sungai dari susu, bukan dari susunya sapi yang diperah jemaah. Kalau susu sapi diperah berapa jam tahannya? Bau, dia basi. Tapi bukan dari borak, kata Nabi SAW. Yang ketiga, sungai dari madu. Yang keempat, sungai dari air yang segar. Berapa lama di sana? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau antum liburan berangkat ke Batu, ke villa, Masya Allah indah, kata bapaknya, nah insya Allah Ahad jam 12 check out. Masa cuma 3 hari ayah? Iya, cuma 3 hari, tidak kuat bayar bapaknya. Mahal karena kalah jam. Baik, pulang dari sana macet jalan. Azab hidup di dunia ini jemaah. Sedangkan di sana Masya Allah antum akan tinggal khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ya di situ di surga. Kemudian Allah katakan wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Nih tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang indah di surga, tempat tinggal. Allah katakan jannati adn. Adn itu yang tinggal di situ jemaah, nggak pindah-pindah tuh. Waridwanun minallahi akbar. Kalau rumah jemaah dibandingkan dengan keridhaan Allah, mana yang kita cari? Keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga dan isinya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kata Allah Azza wa Jalla sebuah kesuksesan yang besar. Ahibati fillah. Ketika kita jalan di jalanan Surabaya ini, kita akan melihat berbagai macam rumah. Ada yang modelnya kayak istana, tiang-tiangnya tinggi sekali. Ada yang luas, halamannya luas, kanan kiri taman-taman. Ada yang hotel. Kalau kita melihat hotel, apartemen yang tinggi, Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bentuk rumah, bentuk istana di surga. Beliau bersabda, Inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Afwan, ini bukan rumahnya jemaah, ini tendanya. Jadi di taman-taman itu ada bangunan dan ada tenda. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga itu satu tenda yang tercipta dari mutiara, bukan tenda dari kain, dari mutiara, satu mutiara yang berongga mutiara tersebut, lobang jemaah. Tuluha situna milan, diameternya itu jemaah 60 mil. Berapa jemaah? Kira-kira 60 mil ini 100 kilometer. Ada orang punya rumah di dunia 1 kilo. Saat saya bikin rumah, alhamdulillah 1 kilo kali 1 kilo. Apa kata orang kampung ya, Mas? Ini keluar dari rumah sakit mana? Pernah antum melihat mutiara sebesar ini, segenggam? Kita kalau lihat mutiara 1 meter diameternya, kita akan mengatakan Masya Allah. Gimana kalau mutiara itu 60 mil diameternya dan antum tinggal di dalam? Situna milan lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Kemudian di dalam tenda itu jamaah ada istri-istri jamaah, bukan satu istri. Antum keliling ke sana, habis dari istri ini ke istri satunya, mereka tidak saling melihat di dalam tenda yang tercipta dari mutiara. Antum mau bayar berapa untuk itu? Nggak mahal, tapi antum nggak mau bayar, nggak tertarik.
lebih tertarik dengan rumah-rumah di dunia, tenda-tenda di dunia, daripada tenda yang Allah sediakan di surga. Kemudian kata Nabi SAW tentang model tempat tinggal nanti di surga sana. Inna ahlal jannati, tadi hadis yang ana sebutkan hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durriy al-ghabir fil ufuq min al-masyriq aw al-maghrib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penduduk surga itu melihat pemilik-pemilik kamar. Ghurfa itu disebut kamar yang bersusun. Mereka melihat pemilik-pemilik kamar itu seperti kalian melihat bintang gejora. Kita melihat ada bintang di pagi hari atau di sore di pagi hari sebelum subuh atau setelah matahari terbenam di ufuk timur atau di ufuk barat. Kalian melihat itu. Seperti itu tempat mereka di surga. Tinggi-tinggi jamaah. Di muka bumi ini orang kepingin punya bangunan tinggi. Paling tinggi berapa kilometer? 1 kilo? Burj Khalifah yang ada di Dubai 1 kilo? Iya, 1000 meter. Ada yang mau bikin lebih tinggi lagi. Ada yang mau bikin mungkin kepingin membuat 10 kilometer. Tapi mereka tidak bisa membuatnya jemaah. Nanti di surga kamarnya itu seperti tingginya bintang-bintang itu jemaah. Ya Allah, apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairum. Itu tempatnya para nabi, kata dia. Nggak ada yang bisa nempatin itu kecuali para nabi. Kata Nabi SAW, bala, bukan. Itu bukan tempatnya para nabi. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah Azza wa Jal yang jiwaku berada di tangannya, itu kamar-kamar yang indah itu rijalun amanu billah wa saddaqul mursal. Itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Antum percaya enggak? Percaya Ustaz. Kalau percaya nanti buktikan. Bagaimana cara membuktikan kepercayaan itu? Ya bangun rumah antum. Dengan cara apa? Bangun masjid. Aduh, ceritanya sodakoh ternyata. Waduh. Ini orang jemaah. Betul jemaah. Kalau antum percaya, kan itu tempat buat siapa? Buat yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Rasulullah SAW menjelaskan cara mendapatkan itu rumah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man bana lil apa suruh berhenti ustaznya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Percaya enggak? Antum sudah bangun belum? Kita sibuk bangun rumah kita. Kalau masjid direnovasi, ya haruslah. Kalau bisa masjid itu lebih luas daripada rumah kita. Di sini masjidnya berapa luasnya? 12 kali 12. Rumah-rumah yang besar berapa kali berapa? Berapa kali berapa kira-kira? Ada yang 1000? 20 kali 20 ya, Masya Allah. Rencana masjid diluaskan jadi 20 kali 20. 12 kali 20, Masya Allah. Masih luasan rumahnya orang. Padahal ini rumah Allah Azza wa Jalla. Kita peduli dengan rumah kita.
Ada tanah di sebelahnya dijual, kita beli. Agar kita bisa memperluas rumah kita di dunia. Tapi kita tidak peduli dengan rumah kita di surga Allah Azza wa Jalla. Kekal dan abadi selama-lamanya di sana. Caranya gimana? Bangun rumah Allah. Man bana lillahi masjidan. Tapi niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Sebelum antum bangun rumah antum di dunia, kalau punya rizki, bangun rumah antum di surga. Tapi Ustaz, ana mungkin nggak bisa bangun semuanya Ustaz. Uang cuma 1 juta, cukup bangun rumah di surga? Cukup. Benar Ustaz? Cukup. Bisa dapat tuh yang mutiara? Bisa. Bisa dapat tuh kamar-kamar yang tinggi-tinggi? Bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Atau hadisnya, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qata. Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah walau seluas sarangnya burung dara pasir. Qata. Ada sarangnya burung dara pasir, tempatnya bertelurnya dia. Mungkin 20 kali 20 cm. Allah akan bangunkan buat antum rumah di surga. Oh gitu Zat ya? Iya. Sesuai dengan keuangan antum. Jangan punya rumah 20 kali 20 nyumbang masjid keramik 1. Alhamdulillah. Kan katanya Ustadz, walaupun ya seluas itulah, kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Urusannya berlebih-lebihan dalam beragama. Antum nggak boleh berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Untuk urusan akhirat, infakkan sebelum datang suatu hari ketika antum menyesal nanti. Punya rumah di dunia, nggak punya rumah di surga. Bangun villa, beli tanah sana, beli apartemen lagi. Rumah Allah belum dia bangun jemaah. Siapa yang akan memakmurkan rumah Allah ini? Memakmurkan bicara dari sisi fisik dan dari sisi rohaninya. Kalau dikatakan tadi sudah nggak cukup masjid ini, memang masjid ini nggak sesuai dengan jumlah penduduknya. Berapa jumlah yang tinggal di sini? Berapa kakak? Ribuan. Muslimnya 250. 250 kakak. Kalau datang ke masjid semuanya? Kalau semuanya ya bisa 500 sama. Masya Allah, sama anak-anaknya, sama istrinya, sama pembantunya tidak cukup jemaah. Ini cukup untuk berapa orang? 200 orang. 200 orang. Cuma 200 orang jemaah. Maka tatkala antum punya rezeki, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan. Jadi ketika orang berinfak bersedekah, itu bukan uang antum sebenarnya. Siapa yang kasih uang sama antum? Allah katakan mimma razaqnakum. Kita itu jemaah jangan sampai punya perasaan memiliki. Orang kalau punya rasa memiliki sombong. Tapi ketika dia mengatakan dia pakai mobil mewah sekali, paling bagus mobilnya, dia beli 12 miliar, masuk sini, dia nggak akan membusungkan dadanya. Ketika orang-orang, oh masya Allah, bagus banget mobilnya, titipan mas. Datang orang ke sini pakai mobil, dia beli mobil, harga 12 miliar, datang. Ketika sohibnya tanya, punya antum? Kata dia, enggak, pinjem. Orang yang pinjem akan sombong? Gak akan sombong. Tapi ada orang pinjem sombong, wis nyelang. Ini yang bermasalah. Pakai mobil punya sama mas, punya fulan pinjem. Ya cok sombong lah. Wis pinjem. Kita di dunia ketika merasa memiliki, ada kesombongan.
Maka Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian, fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah undur umurku sedikit ya Allah. Mau ngapain engkau? Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Yang diinginkan satu, sedekah. Kenapa yang dia inginkan sedekah? Di sini para ulama menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Sedekah itu taqi masari as-su. Sedekah itu akan menyelamatkan kita dari petaka-petaka buruk, dari bala dan musibah. Sedekah itu akan ngobatin yang sakit. Nih, sebagian orang sakit berobat ke Singapura, berobat ke London, masya Allah keluar miliaran. Jangan jauh-jauh ke sana, datang ke masjid ini, taruh 100 juta, ana berobat habis 100 juta, dan ini ana taruh 100 juta buat berobat ana juga. Sedekah. Kemudian jamaah itu orang yang mati kenapa ingin sedekah? Karena dia melihat hasil jerih payahnya ditinggal. Gimana? Antum punya uang, dilihat jumlah uang ana alhamdulillah Ustaz 10 miliar lah yang ana simpan. Terlalu banyak lah. Berapa jamaah? 100 juta. Antum mati. Antum lihat, ya Allah, kalau 100 juta itu buat bangun masjid, kan ana sudah punya rumah di surga. Maka berusaha. Yang punya rezeki sesuai dengan rezeki antum. 1 juta sama 100 ribu lebih banyak mana coba? 1 juta tergantung. Bicara sedekah tergantung. Kalau antum punya uang 100 juta, sedekah 1 juta, berarti antum sedekah berapa persen? 1%. Nih orang punya uang cuma 200 ribu, sedekah 100 ribu, lebih banyak mana 100 ribu sama 1 juta? 100 ribu. Dia sedekahkan setengah hartanya. Maka jangan pernah antum merasa banyak bersedekah. Antum ana sumbang Ustaz 50 juta Ustaz, sedangkan antum punya uang 10 miliar. Apa 50 juta? Tuh fulan punya uang 10 ribu, sedekah 10 ribu semuanya. Bisa nggak kita di dompet ada 10 ribu kita sedekahkan semuanya? Bisa. Bisa nggak kita punya uang 1 juta kita sedekahkan semuanya? Jangan semuanya, setengahnya aja Pak. Tuh orang punya uang 20 ribu, 10 ribu dia sedekahkan, dia taruh sudah dompetnya, tinggal 10 ribu. Antum melihat dompetnya ada 1 juta, berani antum keluarkan 500 ribu. Anak kayaknya sholat istikharah yang seperti itu kadang kalah. Wallah jalla. Ahibati fillah. Nabi bersumpah. Kita bicara tadi syahadat kita bahwa Muhammad Rasulullah SAW. Janji rumah-rumah di surga buat orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi SAW. Nabi bersumpah mengatakan manaqasat sadaqatun minma. Sedekah itu tidak ngurangin harta. Tidak berkurang harta kita ketika kita bersedekah. Mungkin jumlah nominalnya menurut kita berkurang. Dari 1 juta tinggal 500 ribu. Padahal Nabi bersumpah tidak berkurang. Di mana tidak berkurangnya? Yang pertama, bisa jadi 500 ribu itu berkah seperti 50 juta. Antum punya uang 1 juta, kalau nggak sedekah, tabrakan, motornya rusak, keluar duit banyak. Dengan sedekah selamat nggak ditabrak antum jamaah. Nggak berkurang jamaah. Yang kedua, Allah akan lipat gandakan. Bukan 1 kali lipat, tapi sampai 700 kali lipat. Antum sedekah 1 juta dapat berapa? 700 juta. Berani sedekah 1 juta? Kita nggak berani.
Maka hebatifillah, segera milikin rumah di surga, segera milikin istana di surga. Kalau di jalan-jalan, segera miliki hunian cicilan 2 juta per bulan. Itu orang mulai ngitung jemaah, 2 juta per bulan, anak gajinya sekian. Kenapa rumah yang di surga antum tidak cicil tiap bulan antum bayar? Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda lihat tidak ada yang nulis pertanyaan jemaah. Nah, fadhil jemaah. Saya izin menyadarkan sekalian Ustaz. Gimana? Oh, fadhil. Tinggal di silakan yang mau beri pertanyaan dengan tulisan kertas. Bagi panitia yang untuk menghindarkan penggalangan dana boleh dipersilahkan sambil kita sama-sama ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu panitia supaya segera dibantu. Masya Allah, antum kalau lihat ada yang lewat itu tahan jemaah. Kalau ada yang lewat ditahan. Kadang-kala ada orang lewat langsung lewat ke yang sebelahnya, tahan dulu sini, supaya antum juga punya rumah di surga. Ini ada pertanyaan menarik jemaah. Lebih utama mana sedekah untuk membangun masjid atau membantu fakir miskin dan anak yatim, Ustaz? Subhanallah, kalau kita melihat Allah Azza wa Jal ketika berbincang sedekah, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak, bersedekah. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Setelah itu kerabat. Setelah itu anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal buat orang tua. Orang tua kita susah, antum jangan bangun masjid. Karena ada orang, masya Allah, bangun masjid di sana, rumah orang tuanya mau ambruk. Kalau masjid yang memikirkan banyak orang, bukan cuma antum, tapi orang tua antum, siapa yang mikirkan kalau bukan antum? Maka jangan sampai kita peduli sama maslahat umum, maslahat yang wajib, yang fardu ain buat engkau lupakan. Tapi hal ini jangan ditabrak-tabrakan. Orang itu kalau bisa punya amal soleh di semuanya. Masjid dia bangun, fakir miskin dia bantu. Tapi kalau antum melihat fakir miskin ini nggak ada yang peduli, Ustaz, alhamdulillah masjid, masyarakat banyak membantu, maka antum bantu itu fakir miskin, apalagi kerabat antum. Dan sedekah ini ada sedekah yang habis jemaah. Andai kalau kita ngasih fakir miskin beras dimakan habis, tapi ada yang sedekah jariyah, yang antum mati terus mengalir, itu yang disebut wakaf. Maka antum berusaha untuk memiliki wakaf dan sedekah yang beragam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan barang siapa yang membangun masjid atau rumah Allah akan dibangunkan rumah di surga. Tetapi di sini permasalahannya, uang yang dipergunakan untuk membangun masjid tersebut didapat dari hasil uang gadai, menyewakan villa yang terkadang disewa oleh anak-anak yang bukan mahram. Bagaimana hal yang sedemikian Ustaz? Baik, kalau bicara gadai, gadai itu di dalam Islam jelas hukumnya boleh apa nggak boleh? Boleh gadai itu, asalkan tidak ada ribanya.
Kalau ada hasilnya, berarti gadai itu tidak benar. Karena gadai itu sejatinya hanya jaminan. Orang pinjam duit, taruh emas. Saya nggak mau jual emas saya, ini sebagai jaminan. Umpamanya taruh motornya, dia pinjam uang, boleh. Tapi jangan sampai motornya antum pakai. Kemudian berkaitan dengan menyewakan villa, ada hasilnya dari sana. Ya dilihat, kalau dia sewakan villa dengan cara yang halal, insya Allah halal buat dia. Kemudian kalau ada yang bukan mahram Ustaz tinggal di situ, itu tugas kita. Jangan sampai villa yang kita milikin digunakan untuk maksiat. Berarti kalau kadangkala keluarga yang pakai, kadangkala ya cewek cowok masuk ke sana, maka di sini bercampur harta kita. Intinya tatkala kita membangun masjid, ingin pahala, ingin rumah di surga, bangunlah dari hasil yang halal. Kalau antum bangun masjid dari hasil korupsi, nggak ada gunanya, nggak ada rumah buat antum di surga, yang ada neraka. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Kemudian gimana Ustaz? Anak ada hasil yang syubhat. Ya sudah, antum keluarkan tapi bukan niat sodakoh, niat membebaskan diri dari dosa. Kalau dari yang halal silahkan niatkan untuk sodakoh. Barakallahu fikum. Saya Ruby dari Gresik. Ustaz, tahun depan insya Allah saya akan menikah. Mohon doanya agar usaha saya ini dilancarkan oleh Allah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya agar bisa membimbing keluarga saya nanti sesuai dengan tema kali ini. Saya ingin membangun istana di surga bersama keluarga dan kedua orang tua saya. Terima kasih Ustaz. Doakan saya juga semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita dan memberikan hajat kita jemaah. Baik, berkaitan dengan yang mau menikah, suami istri ini perlu menyamakan visi dan misi. Antum alhamdulillah belum nikah. Antum lihat istrinya nih mau rumah di dunia apa di surga? Kalau antum lihat enggak Ustaz? Ana lihat istri ana ini materi Ustaz. Nah, antum ganti istri mumpung belum nikah. Ganti, cari yang lain. Karena tadi antum katakan ingin punya istana di surga. Karena ada perempuan-perempuan yang selalu berpikir mengganti horden rumahnya, ganti sofa rumahnya, ganti karpet rumahnya. Kalau antum mau ganti karpet rumah antum, karpet masjid antum ganti dulu. Di sini kita berpikir istana di surga. Antum mau renovasi rumah, lihat masjid. Masjid perlu direnovasi nggak? Oh perlu. Uangnya buat renovasi rumah kita di surga dulu. Nanti ada rezeki lagi, baru renovasi rumah kita di dunia. Ini diperlukan istri yang soleha. Maka nasihat anak, antum masih 1 tahun, istikharah, musyawarah, apakah sudah tepat perempuan yang antum akan nikahi? Apa belum? Kalau sudah tepat, alhamdulillah. Nasihat yang kedua, antum belajar. Baca buku-buku, baca ayat-ayat di Al-Quran Karim yang berkaitan dengan keluarga, baca suratul Talaq, surat perceraian, baca suratul Nisa, antum baca tuh. Sehingga antum di surat Al-Baqarah juga berkaitan dengan wanita. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum punya kesiapan. Nah, ini pertanyaan dalam menyampaikan materi dakwah. Ada kelompok dakwah tertentu yang suka menyalahkan kelompok lain yang berbeda, bahkan terkadang memvonis kafir hanya karena perbedaan dalam soal memahami fikih. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kelompok dakwah semacam ini? Ahibati fillah, dakwah itu membangun dan memperbaiki. Kalau bicara menvonis kafir, ini berat sekali. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma.
Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia berada di resiko yang berat. Kalau temannya nggak kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Jadi masalah ini masalah berat sekali. Kemudian bicara dakwah. Dakwah itu tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok. Kalau antum melihat seorang ustadz dai mengajak kepada kelompok, antum tinggalkan. Karena ini akan mengotak-ngotakkan umat Islam. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, sesuai bagaimana sahabat mengamalkan Islam ini, fadl. Antum mau pakai baju warna kuning, warna hijau, warna apa, yang penting antum menuju kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul SAW dan para sahabatnya. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau ada orang yang salah, tugas kita memperbaiki. Nggak boleh kita membiarkan. Kita juga dosa. Antum lihat temannya nggak sholat, mau bicara sholat ini Ustaz, orang yang meninggalkan sholat ini bicara hukum fikih tadi. Orang yang meninggalkan sholat ini kafir apa tidak kafir? Khilaf di antara para ulama. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu keislamannya diragukan. Karena sebagian ulama menvonis kafir. Dalam mazhab Hambali umpamanya, mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat selama-lamanya nggak pernah sholat keluar dari Islam. Mereka menyebutkan dalil-dalilnya. Pendapat yang lainnya mengatakan enggak. Tapi orang itu perlu diminta tobatnya. Kalau nggak tobat dibunuh. Sampai seperti itu. Jadi kalau bicara kafir juga, pengkafiran ini ada dua macam. Pengkafiran umum, barang siapa melakukan ini faqad kafar. Kata Nabi SAW umpamanya, ya orang yang pakai jimat, pakai ini telah melakukan kesyirikan. Itu sabda Nabi SAW. Tapi menvonis fulan musyrik, itu lain jamaah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kemudian saling mendoakan. Saling mendoakan saudara kita. Kita lihat ada tetangga, ya Allah tetangga anda ini Ustaz nggak benar Ustaz. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan, ritual-ritual perdukunan, mencari pesugihan ke gunung, kemana, macam-macam. Bagaimana tugas kita? Memperbaiki dia. Di sini adanya amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Tapi memang ada orang yang mudah-mudah mengkafirkan, maka doakan. Doakan orang itu dan dikasih nasihat. Bagaimana hukumnya sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat? Kalau ba'diyah Jumat sepakat para ulama. Yang ada khilaf tentang qobliyah Jumat. Apakah ada qobliyah Jumat atau tidak? Karena memang Rasulullah SAW, beliau itu dari rumahnya kalau ke masjid langsung naik mimbar. Hadis-hadis tentang sholat sunnah qobliyah itu ada tentang zuhur. Jumat ada hadis bainal adzanaini sholat. Di antara dua adzan ada sholat sunnah. Itu antara adzan sama qomat. Ada sholat sunnah. Kemudian ada hadis orang yang ke masjid di awal waktu, kemudian dia sholat menunggu imam. Menunggu imam, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat lagi sampai imam naik mimbar. Itu pun ada hadisnya. Sampai dikenal dengan sholat intidharul imam, sholat menunggu khotib datang. Maka berkaitan dengan qobliyah Jumat ini, sebagian ulama mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak. Tapi yang jelas ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Apa? Ya sholat tadi bisa jadi menunggu imam, bisa jadi antara adzan sama qomat orang sholat di sana. Soalnya kita tahu yang namanya qobliyah itu setelah masuk sholat atau setelah masuk waktu sholat atau sebelumnya. Setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat dengan adzan. Gimana Ustadz kalau adzannya sekali? Gimana coba? Antum mau qobliyahnya kapan? Apa setelah imam naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus adzan kan? Apakah setelah adzan itu antum bangun semuanya? Imami ceramah mbek sopo ya? Ini semua sedang sholat sunnah gitu. Jadi yang jelas ada sholat sebelum
imam naik mimbar. Kalau ada 2 adzan, di situ antum sudah masuk waktu sholat, bisa qobliyah. Bagi yang berpendapat ada qobliyah Jumat. Tapi yang mengatakan enggak, yang penting sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar, ya sudah, antum sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, ini bicara memakmurkan masjid, bukan di bangunannya. Bagaimana kita memakmurkan masjid dengan tubuh kita, dengan ibadah kita. Dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Apakah dalam merapatkan shaf harus merapatkan kaki? Dan dalam hal ini ada seorang kakek sholat diapit ikhwan berjenggot, dan ikhwan berjenggot tersebut berusaha menempelkan kakinya ke kakek tersebut, hingga kakek tersebut kakinya dan badannya agak susah untuk digerakkan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Mungkin kakek itu mau roboh, jemaah. Jadi diapit. Di masa sahabat Nabi, ada orang-orang yang ke masjid itu memang diapit dengan 2 orang. Soalnya kalau nggak seperti itu dia akan roboh karena dia sudah lemah. Wallahu a'lam. Tapi kalau bicara merapatkan shaf, ya Pak, biasanya memang yang merapatkan shaf ini jenggotan, cingkrang, alirannya ini sudah jelas gitu ya Pak. Sebenarnya jenggot itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sampai kita mencela itu sunnah Rasul SAW. Kalau antum belum bisa mengamalkannya, antum banyak-banyak istighfar. Merapatkan shaf itu ternyata juga sunnah Nabi SAW. Cuma bagaimana cara merapatkan shaf itu? Yang pertama lurus, kemudian bahu berjumpa dengan bahu. Kalau bahunya sudah berjumpa dengan bahu, kakinya gimana? Kakinya biasanya nggak bisa berjumpa. Kalau bahunya berjumpa, kalau bahunya rapat, kakinya bisa rapat nggak? Sulit. Yang bisa kakinya rapat itu kapan? Kalau mengakang. Maka kita tidak mengakang. Antum merapatkan. Ketika ruku bisa kaki dirapatkan biasanya. Karena posisi badannya sedang ke depan dan bahunya memang sedang berada di tempat yang agak luas. Maka anjurkan untuk bahu dengan bahu, kaki untuk merapatkan shaf, untuk meluruskan. Kita bisa rapat selalu, alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang yang tidak mau dirapatkan jamaah, antum tidak usah kejar dia. Betul. Ada orang antum sampai kadang-kala ada orang yang mengakang jamaah. Antum juga nggak sesuai dengan sunnah. Karena masih ada ruang di sini. Ketika orang itu lari dari antum, ya sudah, antum tetap di tempat antum. Jangan sampai merusak kekhusyuan orang itu. Tapi gimana Ustaz? Setannya kan akhirnya godain kita Ustaz. Ya antum merapatkan ke sana, yang sebelah sini juga nggak rapat akhirnya. Maka berusaha untuk memberikan pemahaman kepada umat. Setelah antum sholat, yang di sebelah antum ini tadi kabur, tidak mau rapat, selesai sholat antum minta maaf sama dia. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya, saya tadi ingin merapatkan shaf. Sampaikan. Di sini nilai dakwah jemaah. Kalau enggak gitu, antum mengejar kaki dia, apalagi sebagian orang tuh ke masjid bawa sejadah jemaah. Baru pulang umroh dia, sejadahnya baru dipasang sama dia. Antum tahu-tahu naik ke sejadah dia, ditoleh antum sama dia. Antum, oh panjene jenggotan ini. Maka tolong kita saling menghargai, kita sampaikan sunnah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan husnudzon sama saudara kita. Mungkin dia tidak mau merapatkan sama kita karena ada orang yang kalau duduk jamaah itu harus lebar, dia sakit kakinya, ada seperti itu. Maka selesai sholat tadi antum sampaikan mohon maaf sama dia. Bismillah.
Dulu waktu kuliah di sastra, disuruh mengkaji novel yang isinya penuh dengan narasi vulgar. Setelah lulus, ana paham bahwa novel tersebut tidak manfaat. Pertanyaannya, apakah ana harus menyumbangkan untuk kepentingan kuliah atau harus ana bakar karena khawatir hisabnya kelak? Manfaatnya apa? Kalau antum sebutkan ternyata di situ ada yang vulgar, seharusnya dibakar itu. Kalau antum kasihkan, enggak Ustaz, untuk kepentingan kuliah kata dia. Antum suruh teman antum itu untuk baca novel yang lain yang bermanfaat. Kalau memang ada kepentingan untuk kuliah. Dan memang pendidikan kita jemaah banyak yang harus diperbaiki. Tapi kita optimis, mudah-mudahan pendidikan itu semakin baik. Jadi buku-buku yang tidak bermanfaat dibuang. Jual nggak boleh. Sodakohkan Ustaz, apalagi disodakohkan nanti. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membantu pembangunan masjid yang masih ada ritual bid'ahnya? Menakutkan pertanyaannya. Haibati fillah. Yang pertama kita harus tahu, masjid ini tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid, kita membangun rumah kita di surga. Kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itu tidak menghalangi kita untuk membangun rumah Allah. Kita sholat di sana. Tugas kita bagaimana memperbaiki. Dan ana melihat subhanallah perkembangan masjid-masjid ini alhamdulillah semakin indah, semakin mendekat kepada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu sejatinya bukan hanya tempat sholat. Masjid itu Islamic Center. Semua kegiatan umat Islam itu di masjid. Dulu pendidikan itu sebelum ada sekolahan ya di masjid, Masjid Nabawi sana. Dulu tempatnya menahan tawanan perang itu di mana? Di Masjid Nabawi. Ada sahabat yang nggak punya rumah, di mana ditempatkan? Di Masjid Nabawi. Sekarang memang masjid ini sudah berubah kadangkala beberapa risalah. Apalagi ditulis di masjid. Di sini nggak ada tulisannya, alhamdulillah jemaah. Dilarang tidur di masjid. Padahal di masa Nabi SAW, sahabat kalau ada masalah sama istrinya kemana? Masjid. Datang ke masjid ditutup masjidnya, dilarang tidur di masjid. Ada sebagian masjid yang lebih jahat lagi, jemaah. Tulisannya dilarang rebahan di masjid. Kenapa? Karena sebagian orang itu habis sholat capek rebahan kan. Nah, namanya orang rebahan kadangkala ketiduran. Nah, dia daripada orang ini ketiduran maka dilarang rebahan di masjid. Astagfirullah. Nah, tapi tetap tadi yang sampaikan, mudah-mudahan masjid kita semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ustaz, apakah diperbolehkan sedekah jariyah di atas namakan almarhum ayah dan ibu? Dan apakah pahala bisa mengalir ke almarhum ayah dan ibu? Nah, kalau bicara sedekah nih jamaah, tapi memang kita harus tahu, sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika antum hidup. Sedekah ketika antum masih sehat. Daripada sedekah ketika antum sudah sakit-sakitan, mau mati baru antum sedekah. Itu lebih utama mana? Sedekah yang sehat. Kalau orang sudah sakit-sakitan mau mati, wakaf sana, wakaf sini, ya pantas dia mau mati. Diterima nggak sedekahnya? Insya Allah diterima kalau ikhlas lillahi ta'ala. Tapi nilai pahalanya berbeda. Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Diterima? Insya Allah diterima. Karena datang Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Bermanfaat nggak kalau aku sedekah buat ibuku? Naam, kata Nabi SAW. Maka seorang boleh dia memamanya bangun masjid sampai ada seorang, mudah-mudahan Allah terima amal dia. Ada seorang yang mau bantu masjid buat kita di Jember jamaah.
Dia ngomong, Ustadz, ana mau bangun masjid, Ustadz. Kalau bisa dari awal sampai akhir, Ustadz, buat bapak ana, Ustadz. Subhanallah, Ustadz. Anak yang berbakti, ngelihat warisan orang tuanya banyak, jangan lupa sama ayahnya. Karena sebagian orang mengatakan, ya sudah kan abah dulu memang nggak sodako, suruh siapa dia nggak sodako? Ya, subhanallah, ini anak-anak durhaka ya mah. Ana lulusan SMA tahun ini dan ingin mempelajari agama buat kuliah di Libya, di STDI atau di STAI. Mana dulu yang saya pelajari Ustaz, antara tahfidz, bahasa Arab dan hadis? Alhamdulillah. Yang pertama harus kita pelajari adalah 3 hal. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. 3 pertanyaan di kuburan. Itu yang kita perlu pelajarin terlebih dahulu. Yang pertama, siapa Rabbmu? Pelajari tentang Allah SWT. Yang kedua, apa agamamu? Pelajari tentang aturan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, siapa nabimu? Itu untuk pelajari. Tapi setelah itu, antum mau melanjutkan. Alhamdulillah. Apa yang perlu dipelajarin? Qurannya dipelajari. Hafalkan tafsir, hafalkan surat-surat pendek, juz amma paling tidak. Kemudian bahasa Arab, alhamdulillah. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang ditinggalkan sama kita. Padahal bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Pelajari bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab dipakai bahasa Arab. Udah bisa bahasa Arab, ahlan wasahlan, kaif halak? Alhamdulillah bekhair. Ada orang Mesir waktu ngajar kami di Bondowoso, dia itu bingung, ya Allah, orang Indonesia ini bisa bahasa Arab semua, kata dia. Kenapa sih? Ana selalu ketemu assalamualaikum, dia waalaikumsalam warahmatullah. Kefalak, alhamdulillah. Ya cuma sampai alhamdulillah doang. Kalau dilanjutkan nggak bisa. Kalau alhamdulillah siapa yang nggak bisa ngomong alhamdulillah? Maka pelajarin bahasa Arab. Baik, kayaknya pertanyaan terakhir ini jemaah. Kok ana rasa antum sudah lapar jemaah? Baik, pertanyaan terakhir. Bila ada orang tua sudah almarhum, sudah meninggal dunia, mengatakan almarhum ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak boleh? Ada khilaf. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh dan kapan tidak boleh? Tidak boleh apabila itu informasi bahwa orang ini dirahmati. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Antum tahu dari mana dia dirahmati Allah? Kan kita nggak tahu. Bisa jadi dia diadab di kuburan. Ketika memberikan informasi, maka kita harus informasi yang benar. Kalau tidak tahu kebenarannya, jangan. Kalau almarhum sebagai informasi orang itu dirahmatin, maka nggak boleh. Tapi kalau almarhum maksudnya doa Ustaz, semoga dirahmati, baru boleh. Jadi niatnya mengatakan almarhum itu, harapannya orang itu dirahmati Allah, bukan informasi orang itu dirahmati, maka boleh. Tapi ada yang ketiga ternyata jamaah. Almarhum ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya wong mati. Iya, jadi bukan maksudnya yang bahasa Arab itu, bukan. Sampai kucing antum mana? Aduh, sudah almarhum. Kucingnya sudah almarhum jamaah. Berarti sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mati. Kalau maksudnya itu, karena yang ditanyakan ini di Arab jamaah. Ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya mengatakan almarhum fulan? Almarhum artinya yang dirahmatin. Kalau maksudnya informasi orang itu dirahmatin, sedangkan kita nggak tahu, maka nggak boleh. Tapi kalau doa, ya silahkan kita katakan. Makanya lebih utama mengatakan rahimahullah atau Allah yarhamuh, semoga Allah merahmati. Jelas kalau itu doa.
Bila ada orang tua yang sudah rahimahullah, yang sudah meninggal dunia tapi tidak pernah sholat Jumat, Ustaz. Dan bagaimana anak untuk berbakti kepada almarhum, kepada orang tuanya? Doakan selama orang tuanya masih belum murtad, masih belum keluar dari Islam. Apalagi tadi orang yang gak sholat ini kan diragukan keislamannya, masih ada harapan kalau dia tidak pernah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Doakan orang tuanya dengan cara apa? Istighfar. Yang kedua, antum menghafalkan Quran. Istighfar ini ada orang tua yang masuk surga bingung melihat pahalanya. Dia tanya, kok bisa aku seperti ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Ini semua karena istighfar anakmu buat engkau. Maka banyak-banyak istighfar. Yang kedua, ada orang tua yang dikasih jubah kebanggaan, jubah kemuliaan, dan dikasih mahkota, ya Allah jemaah. Jubahnya itu dengan harganya, jubah itu sama seluruh isi dunia ini lebih baik jubah itu. Dikasih tajul waqar, dikasih juga tahta, apa taj ini? Mahkota. Dia tanya, kok bisa aku dapat ini? Bita'limi waladikum al-Quran, karena engkau mengajarkan Quran. Au bi'akhdi waladikum al-Quran, karena anakmu menghafal Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang anak kalau ingin berbakti sama orang tua, istighfar dan hafalkan Quran. Tentu niatnya lillahi ta'ala jemaah. Tapi Allah janji di akhirat ada pahala tersebut. Yang ketiga, sedekah buat orang tuanya. Yang keempat, berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tuanya, kepada orang-orang yang cintai orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.